Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Selamat pagi anak-anak gitu ya. Sekarang kita sudah masuk ke bagian kedua dari bab iklan ya, sebagai sarana komunikasi. Oke, di sini kita mulai ke media-media di mana iklan itu bisa ditayangkan pada umumnya. Nah, yang pertama ini ada media cetak. Kalau kita lihat media cetak, kita selalu ingat koran gitu ya, majalah. Kita lihat kalau di koran biasanya ada iklan baris. Di sini pengertiannya sama dengan iklan seperti biasa, tapi yang menarik gitu ya. Biasanya di iklan baris ini cuman ada berupa baris gitu ya, cuman berapa baris aja gitu, cuman 3 baris gitu. Hemat dan sangat terbatas gitu. Dan penulisannya juga menggunakan singkatan gitu ya, jadi nggak kayak biasanya disingkat-singkat gitu, misalkan yang jadi YG dijual DJL gitu ya, bukan Dajjal gitu ya. Iklan baris biasanya dimuat di media cetak, khususnya surat kabar. Iklan ini cenderung lebih murah dari iklan-iklan lainnya karena hanya berupa baris dan kolom yang sangat terbatas. Penempatannya pun berada di lembar khusus dan dikelompokkan berdasarkan jenis barang atau jasa. Nah, kalau lihat dari pengertiannya ini, misalkan di bagian kiri ini, mungkin ini kiri saya ya, kalau di kalian itu kanan. Kiri saya ini misalkan bagian mobil, di tengah bagian rumah, di kanan ini motor. Nah, seperti itu. Jadi dikelompokkan. Nah, karakternya biasanya terdiri 2 atau 3 baris saja, tidak bisa lebih dari 3 baris. Informasi yang terkandung di dalamnya hanya informasi penting dan ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Nanti kita lihat contohnya ya. Dikelompokkan sesuai dengan jenis barang atau jasa yang ditawarkan. Tadi sudah dijelaskan, berupa kalimat-kalimat pendek dan menggunakan singkatan-singkatan untuk menghemat tempat. Ini juga sudah dijelaskan. Sebagian iklan baris dilengkapi gambar, tapi kecil dan tidak berwarna gitu biasanya. Dilengkapi dengan nomor telepon penjual untuk dihubungi oleh si pembeli gitu. Nggak mungkin dong iklan misalkan iklan mobil gitu ya, tapi siapa yang bisa dihubunginya kalau misalkan saya mau beli gitu, kan nggak mungkin. Tidak menggunakan grafis tentu saja karena menghemat tempat gitu. Biaya pemasangan murah, ya inilah dia kenapa masih banyak orang yang menggunakan iklan baris, karena sangat murah biaya untuk menggunakannya gitu. Nah, ini contohnya ya, biasanya cuma 2 baris gitu, nggak akan ada lebih dari 3 baris. Disewakan RMH BR rumah baru mungkin ya, jalan tajam BR full furnish, AC garasi 2 mobil. Nah, ini disingkat-singkat ya, kalau kita lihat dari sininya gitu ya, ini disingkat-singkat 26 juta per TH gitu ya, per tahun mungkin. Hubungi Iwan. Nah, ini pasti ada nomor teleponnya. Ini yang lainnya juga sama. Cari calon guru bahasa Indonesia LLSN, lulusan SMU D3 S1, syarat ikut testing dan training dulu. Hubungi Arman gitu ya. Itu nomor teleponnya bagus banget gitu ya. Dijual DJL, ingat bukan Dajjal gitu ya. Segera HP, segala kondisi second, bla 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 bla. Oke, di sini ini contoh iklan barisnya. Selanjutnya di sini ada iklan kolom. Nah, ini yang lebih gitu ya, upgrade dari iklan baris, yaitu iklan kolom. Pemasangannya dalam media berupa kolom-kolom, oleh karena itu bentuknya agak besar dibandingkan iklan baris gitu ya. Di samping menggunakan teks, iklan ini pula menyertakan gambar dan berbagai ilustrasi menarik lainnya. Nah, karakteristiknya ini berupa informasi kata-kata singkat beserta gambar ilustrasi. Ukuran iklan kolom lebih besar daripada iklan baris, bahkan ukurannya 1 halaman penuh. Ya, bisa 1 halaman penuh gitu ya. Ini besar sekali, tergantung berapa budget Anda yang keluarkan untuk memasang iklan tersebut gitu ya. Bisa request juga ya. Iklan kolom biasanya penawaran barang dan jasa serta iklan pribadi, contohnya pernikahan, ucapan terima kasih, dan berita duka cita. Itu selalu ada gitu kalau kalian buka-buka bagian belakang koran gitu ya. Dia telah meninggal dunia siapa gitu ya, keluarganya, tapi diumumkan gitu ya. Itu ini contohnya seperti ini bisa dijadikan 1 lembar gitu, lembar penuh gitu ya. Ini contoh ada, jadi nggak usah disingkat-singkat gitu ya. Ini lebih jelas, ada gambarnya juga karena ini hanya ilustrasi gitu ya. Jadi seperti ini, New Alfanza gitu ya, biar nggak kena copyright. Alfanza gitu, ready stock, free hadiah tanpa undian. Oke, ini contohnya.
Selanjutnya ada iklan elektronik, adalah berbasis perangkat elektronik dalam penyampaian pesan-pesannya. Nah ini dia, ini yang pasti sering kalian lihat. Yang pertama ada ini mah radio gitu ya. Mungkin ada beberapa orang yang masih mendengarkan radio gitu, tuturan musik maupun bunyi-bunyi. Yang kedua ada iklan di televisi. Nah iklan ini mengandung suara, gambar, dan gerak gitu ya, atau nama lainnya ya video gitu. Pasti ada film, bisa jadi gitu ya. Nah iklan film ini berbeda dengan iklan televisi gitu. Iklan film ini biasanya disajikan entah judul filmnya gitu ya. Judul filmnya itu sebenarnya adalah nama produk misalkan ya, atau yang kalau kalian ke bioskop, nah ini nih, nggak mungkin generasi kalian itu belum pernah ke bioskop, pasti pernah bukan ya. Jadi kalau kita duduk ke bioskop 10 menit atau 15 menit awalnya itu bisa aja itu iklan, entah iklan apapun itu. Lalu setelahnya juga biasanya ada iklannya lagi gitu, sponsor by siapa, itu suka ada juga gitu. Atau bisa jadi di tengah-tengah film tiba-tiba ada iklan gitu. Ini bisa saja terjadi. Oke, kita simak dulu tayangan iklan berikut ini. Hai guys, ayo berpikir jernih. Nyatanya Sprite kemasan pas di kantong. Tapi yang nggak pas basah juga, pas di dompet. Tapi yang nggak usah dimasukin. Nyatanya emang pas porsinya sekali minum. Tapi yang nggak usah lebay. Sprite nyatanya pas, nggak lebay. Nah, di sini tadi ada iklan Sprite gitu. Nyatanya Sprite kemasannya pas gitu ya, kata siapa, Cak Lontong gitu. Di sini pesannya Sprite mengeluarkan kemasan botol kecil yang baru gitu. Pas di kantong, isi dompetnya tidak akan terkuras banyak gitu karena harganya murah dan menghilangkan dahaga dengan kesegarannya. Oke. Daya tariknya apa yang bikin orang tertarik sama iklan itu? Pertama, ini Cak Lontong ini adalah seorang stand up komedian, dan tentunya orang sudah tahu bahwa Cak Lontong ini adalah pelawak lucu gitu ya. Lalu dia membawakan iklan Sprite gitu ya, membuktikan bahwa kemasan tersebut pas, seperti kalimat nyatanya Sprite kemasannya pas di kantong, tapi yang nggak pas basah juga gitu. Nah ini sebenarnya ngelucu gitu. Coba kalau saya yang bawain iklan itu mungkin nggak akan selucu yang bawanya Cak Lontong gitu ya. Kita simak iklan satu lagi yang ini. Mau tahu rahasiaku tetap berkilau selama syuting seharian? Meski di pagi yang berangin, di bawah terik matahari, terkena lampu sorot sepanjang malam, rambut hitam berkilauku selalu mendampingiku. Sunsilk baru dengan Diamond Shine teknologi dan urang-aring membuat rambut hitammu berkilau mengagumkan sepanjang hari. Berkilaulah seharian. Sunsilk Black Shine, beli 12 saset gratis 1. Oke, di sini kalau kita lihat ada Sunsilk Black Shine berkilau sepanjang hari. Saya tidak di-endorse oleh iklan ini gitu ya. Tapi sebagai contoh aja, digambarkan ada Isyana Sarasvati yang melakukan banyak aktivitas tapi rambutnya tetap tertata rapi dan berkilau. Nah, apa sih daya tarik supaya kita beli produk tersebut? Ya mungkin yang pertama yang dijual dari ini adalah selain rambutnya Isyana yang panjang dan berkilau, tapi gerakan yang dilakukan oleh Isyana itu menarik gitu ya, karena Isyana adalah seorang penyanyi dan saya juga jarang melihat beliau menari gitu. Itu Isyana tuh jarang menari gitu. Ini sebuah daya tarik yang lebih. Nah ini sebagai iklan, mungkin ini iklan lebih ke slogan ya. Ini slogannya ini juga gitu ya, kalau kita lihat ini juga ada mungkin iklan yang agak panjang tapi saya nggak akan tampilkan. Oke, mungkin sampai segini aja dulu ya, semoga kalian mengerti. Kalau kurang mengerti kalian bisa replay saja gitu ya video ini gitu ya. Jangan lupa ditulis di buku catatan juga apa yang saya bicara ya dari sini. Nah, sampai di sini aja, sampai iklan film aja. Jadi yang daya tarik tadi menurut saya tidak perlu ya, sampai sini saja. Saya tunggu hasil catatannya di foto lalu upload ke Google Classroom. Sampai bertemu di materi selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.